WA doang ya, nggak lihat wajah. Iya, Bu. Oke teman-teman, sebelum kita sharing, mari kita berdoa supaya kita dipimpin oleh Tuhan di dalam diskusi kita selanjutnya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas kesempatan malam hari ini kami boleh ada, kami masih sehat, kami masih diberi kesempatan untuk hidup. Kami berterima kasih. Dan kalau malam ini kami perempuan-perempuan yang Tuhan ciptakan, kami dalam berbagai rentang usia, kami rindu untuk belajar kebenaran-Mu yang juga ditopang oleh ilmu, supaya kami bisa lebih mengerti apa yang menjadi rancangan Tuhan atas hidup kami, dan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kami. Tolong kami Bapa agar hati kami terbuka, pikiran kami terbuka. Allah Roh Kudus kiranya membantu kami untuk bisa relate, untuk bisa mendapatkan insight dari apapun yang kami diskusikan. Biar pertemuan kami di ruang Zoom ini sepenuhnya dipimpin oleh Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, teman-teman, saya izin untuk share screen ya, supaya poin-poin yang saya sampaikan juga cukup sistematis gitu. Jadi salam kenal, thank you buat teman-teman yang sudah mengundang. Berarti teman-teman ini GSKI Rehoboth ya berarti ya. Kalau betul ya, GSKI yang di MAG atau campur-campur juga. Kalau home itu bisa campur-campur ya. Dari luar kota juga ada, Bu. Kota juga ada. Alright. Lupakan GSKI-nya, pokoknya kita ngumpul gitu ya. Ya, ini topik, actually minggu ini saya akan ngomong tentang insecurity 3 kali di 3 event wanita yang berbeda. Kemarin dengan women dari salah satu gereja, tapi women-nya sudah older, udah 40 ke atas. Hari ini dengan teman-teman, dan nanti Sabtu ada satu lagi. So I think ini memang sesuatu yang nggak cuman seusia teman-teman ya, yang talking about this. Tapi juga like mungkin karena kata insecurity itu lagi naik daun kali ya. Jadi lagi kayak everyone is talking about insecurity. That the things about living di dunia digital, sometimes sesuatu itu bisa menjadi viral. Ya, sebetulnya kalau ditanya di psychology, insecurity mah sudah lama ada lah guys, nggak, it's not something new gitu. Cuman bahasanya itu dulu mungkin, aku nggak pede gitu ya, aku merasa kok nggak happy, jadi macam-macam lah. Oke, saya akan awali dulu dengan perspektif dari psikologi. Setelah itu nanti kita lihat bagaimana kita bisa melihat fenomena ini di dalam kebenaran firman Tuhan, ya. So buat yang belum tahu, saya psikologis dan juga mengajar di Fakultas Psikologi UKRIDA. Jadi pendekatan saya akan masuk lebih dahulu dari ilmu, lalu setelah itu kita lihat dalam terang firman Tuhan seperti apa. Nah, kalau mau di-define dengan bahasa yang mudah ya, nggak muluk-muluk gitulah ya. Actually tadi yang dikemukakan Evelyn dan kita itu ya mirip-mirip lah. Jadi kalau gampangnya insecure itu gini loh. Perasaan. Remember the keywords. Perasaan. Jadi ada 2 keywords di sini. Perasaan dan situasi. So actually kalau kita bicara soal insecurity, kita bicara feelings. Nah, yang teman-teman perlu pahami ya, perasaan tuh sebetulnya cenderung tidak bisa kita andalkan unless kita sudah cukup dewasa. Why? Karena feelings itu sangat situasional. Ya, jadi situasional, subjektif. Misalnya, aku ambil contoh ya, Evelyn ya. Kayak misalnya Evelyn merasa, aku tuh punya isu dengan berat badan. Itu dari perspektifnya Evelyn. Coba, let me talk the fact ya. Flynn, coba Flynn, sebutkan data, nggak apa-apa lah ya, kita sama-sama cewek. Sebutkan data tinggi badan dan berat badanmu. Tinggi badan aku 162. Berat badan?
50. Oke. Dan di posisi itu, seorang Evelyn masih merasa khawatir dengan berat badan. That's from your perspective. Ini saya mau kasih contoh subjektif. Kalau yang dengar saya, let me tell you, saya 157, berat badan saya 63. I will say like this, come on Flynn, you said kamu kelebihan berat badan. Hello, I'm 157, I'm 63. So, ini you get the point ya guys. Poinnya adalah sebetulnya you have to understand. Insecurity itu bukan fakta. It's something yang kaitannya dengan feelings, dan feelings-nya itu very subjective. Jadi kalau kayak tadi bicara berat badan ya Flynn, saya akan ngomong gini, come on Flynn, kalau lu kelebihan berat badan, gue apa gitu. Kan omongan cewek kadang-kadang gitu ya, ih gila lo gue gendutan, hello, lu gendut gue apa gitu kan ya. Tetap aja kita nggak apa maksudnya always comparing gitu. Nah, see guys, remember this, feelings itu kata kuncinya. Feelings apa? Not good enough. Nah itu sebut adalah mulai dari fisik, prestasi gitu ya, kemampuan, performa kerja, pokoknya semua aspek tadi. Tadi good example Dovlin, besar gaji gitu ya, besar income gitu. Lalu masa vacation, bisa liburan kemana, you name it, almost in everything, kita bisa trap ourselves di feelings always never enough. Oke? Tapi nanti mungkin ada yang ngomong, loh tapi Kak, bukannya kita itu juga mesti punya quote-in-quote ambisi. Kalau I feel enough, dan saya nggak akan berusaha lagi dong Kak. Oke, nah itu kan jadi abu-abu ya. Actually sampai di level mana achieve-nya itu masih sehat atau achieve-nya sudah mulai nggak sehat gitu. Nah, oke saya lanjut dulu. Selain feelings, insecurity itu kaitannya dengan situasi. Contoh, 2020 itu mengajar kita sangat banyak dengan pandemi. Tidak ada satu negara pun di dunia ini yang bisa mengendalikan si COVID. Dan ini menghantam berbagai aspek kehidupan. You name it lah, gitu ya. Ekonomi, pendidikan, everything, gitu. Semua aspek kesehatan otomatis. Jadi teman-teman, saya ajak mikir ya, how if? Tadi pinjam kalimatnya Brigita. Kok kayaknya insecurity nggak pernah habis ya? How if? As long as you live, there will be insecurity if you choose to be insecure. Coba renungin. Sekarang gini, kalau insecurity datangnya dari feelings dan dari situasi, oke, kita bisa kendalikan our feelings. Tapi siapa kita bisa mengendalikan situasi? Nggak bisa toh? You cannot control the situation loh. You cannot make sure besok tidak akan ada bencana, besok semua akan baik-baik saja. Nggak bisa kan? Nah, itu kalau pakai bahasa kita di Suara Kebenaran tuh rapuhnya kehidupan gitu. Yang kalau pakai bahasanya Pemazmur Daud tuh ya elah cuma seperti bunga rumput yang bisa ditiup angin gitu. Sehingga sebetulnya kalau kita mengerti how fragile life is, itu yang kemudian membuat kita jadi lebih merindukan kehidupan yang nanti gitu loh. Tapi sekarang dijalani, tapi nggak ngoyo-ngoyo banget gitu. Why? Ya se-fragile itu. Teman-teman lihat ya waktu pandemi itu ya. COVID itu kan tidak kenal kamu laki-laki, perempuan, tua, muda, punya duit, nggak punya duit. Sudah berapa yang kita lihat ya? Mau punya duit sekalipun, ketika tubuhmu nggak bisa overcome the COVID, dan lewat. Right? Mau udah dijaga seperti apapun. So, guys, girls, salah ya guys, girls, teman-teman, insecurity will be there all the time, but makanya saya pakai kata di judul tuh, saya lebih suka how to deal with. Karena kalau kita bilang, oh I want to overcome, mengalahkan, seakan-akan dia nggak akan pernah muncul lagi.
I will say it almost impossible. Gitu loh. In our life, kita akan selalu punya peluang untuk merasa insecure 1-2 hari, 1 minggu, 1 bulan, but the choice will be in our hand. Mau tenggelam dalam insecurity itu atau kita deal with that. Sampai situ get the idea ya. Nanti silahkan didiskusikan. So, kalau teman-teman bilang ya, everybody have their insecurity, yes. Gitu ya. Everybody have it. Jadi, oh ya sudah kalau begitu kita manusia. Dulu saya punya sebuah istilah, kakak rohani saya kasih tahu gini, ya sudahlah ya, kita ini manusia yang sudah jatuh dalam dosa, hidup di dunia yang juga sudah rusak karena dosa. So what do you expect? Do you expect perfect life? It's not going to happen here. Not in this life. Faktanya adalah this life will always, kalau istilahnya Pak Gembala, tragic. Hidup ini akan tragis. Tapi bagaimana bisa tetap menjalani kehendak dan rencana Tuhan dalam ketragisan hidup? Oke, insecurity kalau dari perspektif kesehatan mental, memang kalau tidak diatasi, tidak diupayakan untuk mengatasi, dapat menimbulkan kecemasan. Nah, kecemasan dan keraguan terhadap diri sendiri akan mengurangi kesehatan mental. Kamu jadi nggak, istilah gampangnya tuh nggak happy gitu loh, tulong nggak happy-nya gitu. Kayak life tuh jadi kayak berat untuk dijalani, nggak excited for your life. Gitu. Sampai situ ya. Oke, so ini dengan cepat aja. Tadi some of you di surveinya tuh, maybe some of you bertanya, insecurity datangnya dari mana ya? Satu, kalau tipe temperamenmu itu bawaannya pencemas, agak sedikit neurotik ya. Neurotik tuh gampang cemas orangnya. Dan itu sebetulnya agak bawaan bayi, bawaan genetik. Jadi ada 2 tipe temperamen yang mudah ya. Orang yang easy going sama orang yang cemas gitu. Nah, kalau bawaan temperamennya tuh pencemas, jadi lebih mudah untuk trap dalam insecure. Kalau orang yang lebih slow, ya jalanin itu lebih nggak terlalu berpeluang. Tapi itu 1 dari temperamen. 2, pola asuh. So, every experience with your parents itu akan coloring your character, coloring the way you perceive the world. Jadi mewarnai bagaimana kamu menjalani kehidupanmu. Kalau orang tua yang terlalu overcritical itu orang tua yang standarnya tinggi gitu ya. Jadi apa-apa nggak benar, apa-apa salah, yang benar itu yang sesuai dengan yang mereka mau. Nah, ini bisa menciptakan kita merasa inferior. Jadi kok nggak pernah benar ya gitu. Lalu overprotective, ini kebalikannya. Orang tuanya nggak kepengen anaknya susah, jadi apa-apa dibantuin, mulai dari kecil pakai baju dipakein, makan disuapin, mandi dimandiin, pokoknya semua di overprotect. Sehingga si anak ini tidak pernah belajar yang namanya mandiri dan kemudian gagal terus belajar dari kegagalan. Nah, itu bisa. Atau mengalami dibully. Makanya teman-teman, why bullying itu selalu rame diomongin. Karena dampak psikologisnya itu panjang, gitu ya. Jadi ya kita jangan jadi pembuli lah, gitu. Lalu, nah ini karena banyak cewek, this is the issue, body image. Lah, orang kita itu kan kalau di Indonesia tuh ya, Pak coba kalau ketemu, gendutan ya, putihan ya, abis pandemi nggak keluar rumah, like body shaming toh, kalau istilahnya sekarang ya. By etik tuh ngomong, kalau ketemu tuh komentarnya apa? Sekarang gendutan ya, gitu. I think your generation sudah mulai sadar untuk not doing that, right? Untuk mulai jaga mulut gitu, nggak istilahnya. Kalau ketemu tuh Mbok Ia nanyanya, hey, how are you? Atau ngomongin cuaca hari ini panas banget ya, gitu. Alih-alih ngomongin soal tubuh. Nah, komentar-komentar seperti ini loh sebetulnya yang membentuk orang tuh jadi terlalu ngurusi badannya, atau enggak? Kayak jadi,
aku kurang ini ya, aku kurang itu ya, kulitku kurang putih ya, whatever gitu. Dan you have to know. Coba pernah ini omongan sama cewek kita ya. Pernah denger candaan gini nggak? Kalau cowok mah nggak apa-apa, badannya nggak bagus juga. Dia punya duit. Coba lihat tuh. Kalau cowok ya biarpun gendut, yang penting kaya, pasti nanti yang nempel juga cantik-cantik, gitu kan? Tapi kalau perempuan, oh jangan sampai udahlah gendut atau gitu ya, atau hitam, gitu. Udah, sorry nih, aku nggak body shaming, tapi I'm talking about apa yang orang bilang. Lalu apa misalnya hidungnya nggak mancung gitu ya, whatever you name it, terus nggak kaya lagi. Susah cari pasangan gitu ya. Karena cowok nggak akan mau. Lah, itu teman-teman, sometimes memang ada dampak, ada efek karena kita ada di lingkungan patriarki, di mana perempuan itu jadi objek kan. Women tuh jadi objek gitu loh. Objek visualisasi fantasinya laki-laki. Dan somehow kita diposisikan itu sejak masih sangat kecil, you know. Dan itu masuk di dalam unconscious kita, dan itu yang menjadi battlefield dalam pikiran gitu. Jangankan orang nerima kita lihat tubuh kita di kaca aja kita nggak pernah berterima, you know. Kayak we want to be someone else. Ya, oke, citra tubuh. Apalagi kalau yang tadi insecure-nya soal kepandaian, learning issues, itu juga kalau nggak dibantu sejak dini bisa terbawa sampai gede. Gitu ya, aku memang anak yang nggak pinter dari dulu. Nah, makanya kalau hari-hari ini teman-teman di dunia pendidikan itu fokusnya tidak selalu anak cerdas akademik. Nggak cerdas akademik nggak apa-apa, tapi dia jago musik, jago nari, karena ada yang namanya kecerdasan multiple. Ya, tapi mungkin sih kalau lihat usia kalian, maybe your parents masih fix pada academic, maybe some of your parents. Lalu, rasa bersalah. Ini karena semua di sini cewek. Ini biasanya kalau saya terima pertanyaan tuh biasanya gini, kalau yang pas mau married atau sudah tunangan, questionnya gini. Kalau pernah making mistakes, jadi contohnya nih sudah tidak perawan lagi, bakal ngomong nggak? Gitu kan? Sementara culture-nya di kita as if kalau kamu nggak virgin lagi tuh kamu kayak barang bekas gitu. Ya kan? Prianya masih nuntut. Padahal pernah nggak? Bagaimana cara mendeteksi laki-laki masih jejaka atau tidak? Gitu kan ya? Balik lagi, culture-nya yang masih patriarki. Nah, guilty feeling, ada secret yang disimpan, itu bisa bikin kita insecure. Makanya sebetulnya ketika dalam gereja, kita salah satu yang masih melakukan ritual ini kan gereja Katolik ya teman-teman, dengan adanya sakramen pengampunan dosa. Jadi datang ke pastor, di ruang yang tertutup, teman-teman pernah lihat nggak? Kan itu nggak lihat-lihatan wajah. Benar-benar di samping, pastornya mewakili Tuhan, lalu dia pengakuan dosa, lalu didoakan. You know what? Actually kan sebetulnya prosesnya adalah lebih kepada seseorang tuh bisa mengungkapkan rahasia gitu loh. Jadi nggak terbawa menjadi beban. Nah setelah itu dia, nah bagusnya di Katolik, pastor itu kan disumpah nggak boleh ngomong. Nggak boleh cerita sama siapapun. Bahkan kalau misalnya dia ngomong nih ya, pastor saya habis bunuh orang, sumpahnya pastor itu dia nggak boleh ngomong loh. Itu secretnya di situ. Itu yang kadang-kadang kalau saya lihat di dunia kita di kekristenan itu yang agak bocor. Ya, once you tell your leader gitu, tiba-tiba cerita gue udah sampai kemana, gitu ya. Apalagi kegagalan pacaran, kegagalan pernikahan, kegagalan bisnis, kegagalan karir, trauma psikologis, pernah mengalami abuse, pernah mengalami PTSD, post traumatic syndrome disorder. Pandemi kemarin saya kira cukup banyak orang mengalami trauma ketika orang tiba-tiba kehilangan keluarga dalam waktu yang dekat dan tiba-tiba. Ya, teman-teman. Atau kalau sudah mulai menua, fisik melemah, penampilan udah mulai keriput, kesehatan menurun, gitu. Nah, so many things, gitu ya guys. Jadi kalau mau dibagi lagi, nah ini saya nggak panjang di sini, but you can see ya, almost in every aspect of our life, we could be insecure. You name it, gitu, ya. So how?
How to deal with. Saya akan masuk ke situ. Ada empat hal. Oke, ada 4 hal. Satu-satu ya. What you need to do adalah diam, ambil waktu, cek ke dalam diri. Ini saya pilih gambar ini tuh ya. Ibarat ini kayak ide-ide, jadi bola lampu ini seperti ide-ide yang ada dalam pikiran kita. All those ideas, values, yang sadar tidak sadar, selama kamu hidup, itu nyangkut ke kepalamu, mulai dari pergaulan sehari-hari, apa yang diajarkan keluarga, apa yang kamu tonton, dan sekarang tantangan terbesarnya generasi kalian, dan saya juga, apa yang kamu pilih untuk scrolling, nonton di sosmed, film, semua itu kan sebetulnya apa yang kamu lihat dan kamu dengar, itu akan directly diserap oleh otakmu. The problem with our brain, dia tidak melakukan seleksi. But if you choose to see it, listen to it, gitu kan, dan itu akan masuk terekam. Nah, otak manusia atau memori manusia itu tidak seperti laptop atau handphone yang punya batas. The beauty of our brain, teman-teman pernah kebayang nggak? How many songs that you remember? Amazed nggak? Kayak, berapa banyak lagu yang I remember? Berapa banyak words yang you remember? Unless otakmu mengalami gangguan, amnesia atau gegar otak, dan kamu bisa forget. Tapi kalau everything function well, pernah mikir nggak betapa hebatnya God created our brain? Because almost every experiences, semua pengalaman, semua yang kita lihat, semua yang kita dengar, itu akan stay there. Bahkan kalau kamu bilang, tapi Bu, saya nggak ingat loh, waktu saya, let's say, umur 4, umur 3 tahun. Nah, ada kalau dalam psikologi kan ada teknik-teknik seperti hipnotis yang kemudian bisa go to your unconscious and it's still there. Gitu. Jadi can you imagine ya, kayak wow. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kamu merasa insecure dan belum bisa deal with, 1, pause, jangan sibuk sana sini gitu ya, coba berdiam diri. Lalu mulai tanya ke dirimu sendiri. Refleksi itu seperti berkaca. Yang bikin kamu insecure apa? Misalnya tentang body image, tentang tubuh. Oke. Kenapa ya aku kok tidak aman, tidak nyaman? Apakah itu realistis? Nah, misalnya nih, ketika kita bicara, Flynn pakai contoh ya, Flynn. Gak apa-apa toh? 162, 50. Nah, cari tahu, kalau secara ukuran BMI, 162/50 itu sudah ideal atau belum? Belum ya, Flynn? Harusnya berapa? Kayaknya itu lebih rendah, kerendahan ya. Hanya. So it's not overweight, right? Kalau cewek itu kan kita biasanya dikurangin 100 ya. Jadi misalnya kamu 162, so dikurangin 162, kurangin lagi 10% dari 62, like 6.2, right? Jadi kalau 62 kilo, kan 162, kurangin 100, berarti 62 kilo, kurangin 6,2. Berapa tuh, Flynn? 54 lah ya. 55 bahkan. 55 itu masih ideal. Gitu kan? Kapan itu pernah, Bu, saya pas tadinya kan saya di Singapura ya, kuliah di Singapura. Berarti 55, Bu. Itu over malah. Gendut banget. Makanya habis itu kan diet. Makanya itu langsung diet. Nah, ada fakta lain kalau kita bicara body image. 55 komposisinya apa? Kan tubuh tuh ada komposisinya tulang, otot, dan lemak, dan air. Nah, sekarang yang orang lebih banyak bicara sebenarnya gini. Nih, teman-teman nih. 1 kilo lemak sama 1 kilo otot, bentuknya tuh beda apa sama? Beda. Kamu pernah lihat lemak daging itu? Sama-sama sekilo di kilo, tapi sama bagian yang otot. Otot itu lebih ringkes. Apa tuh ringkes? Itu lebih slim kalau pakai bahasa slim. Sama-sama sekilo, tapi otot itu lebih kecil, lemak melebar gitu loh.
Nah, makanya kan kalau sekarang edukasi tentang body image sebetulnya don't stuck on the angka timbangan, tapi you must go further. Komposisi tubuhmu itu apa isinya gitu. 55 berapa persen lemaknya, berapa persen ototnya dan tulangnya. Makanya kemudian ada timbangan-timbangan yang bisa memberi ukuran-ukuran yang lebih detail. Nah, itu yang saya bilang. Karena gini loh teman-teman, pola pikir itu yang menjebak kita. Pola pikir itu yang menjebak kita. Ini baru salah satu contoh. Tubuh, berat badan. Jadi ternyata kan gini, contohnya, oh ternyata selama ini aku stuck sama angka timbangan. Lah, kamu tuh ya nimbang pagi-pagi habis buang air semua, sama nimbang di malam hari setelah kamu makan 2 kali, timbanganmu pasti naik sekilo. Kalau air masuk di tubuh kamu habis minum 1 liter air, ya naiklah timbangan itu. But it doesn't mean kamu akan menjadi gendut, kan gitu. Nah, ilmu pengetahuan will help you untuk punya mindset yang benar tentang body image. Contoh lain, kalau bicara body image. Tahukah kita bahwa ada bentuk-bentuk tubuh yang memang sudah merupakan genetik? Ada endomorph, ada mesomorph, gitu ya. Jadi ada yang orang memang tulangnya itu bulat gitu ya, posturnya bulat, ada yang tulangnya panjang-panjang dan tinggi. Itu mah udah genetik, mau diapain? Nggak bisa diubah. Komposisi tubuh, berat tubuh masih bisa diubah. Tapi kalau gen, postur, ya itu udah susah. Gitu. Itu tubuh. Contoh lain, relasi. Hai nih, generasi kalian banyak apa? Korean gitu ya. Kalau generasi saya dulu Hollywood waktu saya seumuran muda kalian. So, idea about romanticism itu kan masuk di kepala kita. Contoh dulu, kalau saya bicara soal relasi itu dulu kayak film-film Hollywood tuh yang kayak apa sih ya? Sudah lupa sih. American Beauty yang kayak gitu-gitu ya. Kalau zaman saya mah You've Got Mail, very old. Intinya tapi gini, akan bertemu cinta sejati terus happily ever after. Saya nggak tahu kalau yang Korea, saya nggak nonton juga gitu ya. But by the end waktu kamu masuk dalam marriage relationship. Nah, kalau me personally ada satu buku yang mengubah mindset saya dan juga buku-buku lain. Buku kalau dalam kekristenan itu Sacred Marriage. Jadi intinya gini, buku itu memberitahu begini. Pernikahan itu bukan happily ever after. Pernikahan adalah satu starting journey di mana lewat pasanganmu, kamu akan diasah, digosok karaktermu, dilukai maybe gitu ya, besi menajamkan besi, manusia menajamkan samanya. Dan yang menajamkan kita paling dekat siapa? Pasangan kita. Tetapi ketika pernikahan itu ada di dalam terang Tuhan, ditujukan supaya yang tadinya nggak sabaran jadi lebih sabar, yang tadinya susah mengampuni jadi mau mengampuni. So by the end of the marriage life, either satu meninggal atau dua-duanya mati bareng atau kan harusnya kematian yang memisahkan ya, nggak bisa cerai. Itu akan menjadi punya manusia batin yang cantik gitu. So when pikiran tentang relasi itu dirubah, itu contoh-contoh pola pikir. Uang. Tadi kan contohnya, kok aku iri ya lihat orang penghasilannya lebih banyak. Ya, apa sih arti uang? Gitu kan? Kalau kita kan diajar begini. Loh, kalau kamu diberi banyak, artinya berapa yang kamu butuhkan untuk hidupmu yang cukup? Lalu kalau diberi kekayaan lebih, panggilannya untuk apa? Untuk bantu orang. Karena ketika kamu diberi kekayaan lebih, artinya Tuhan titipin. Tolong bantuin si itu tuh yang kekurangan. Kan bukan buat senang-senangnya kita sendiri. Karena di Alkitab mengajar kita perbedaannya cuma mamon dan Tuhan loh. Jadi Tuhan tuh diperbandingkan hanya dengan mamon, disandingkan. Bayang nggak? Nah, gunakanlah mamon untuk bersahabat dengan Tuhan, pakai untuk nolong orang. Nah, jadi kalau sekarang belum punya seperti temanku, ya berarti Tuhan belum percayakan aku untuk bisa bantu lebih banyak orang. Nah, mindset itu loh teman-teman. Nah, tapi kalau kita mikirnya gini, "Hai, gue mau dong supaya nanti gue bisa beli mobil ini, mobil itu, aku mau rumahnya lebih dari satu, atau bajuku lebih dari satu." Teman-teman, pandemi mengajari kita ya, kamu mau punya baju berapapun, selama setahun kemarin emang kepake.
Kamu punya tas segala merek itu ya, kecuali yang masih work from office. Kepake ta? Akhirnya tas dan sepatu kita itu selama setahun kemarin terus ya rusak toh akhirnya kan. Nggak ada yang nggak rusak juga. Maksudnya pelan-pelan tuh menurun begitu kualitasnya. See? So, teman-teman, apa keyakinanku yang salah? Jadi first thing first, kalau kamu merasa insecure, kamu harus go to yourself, check. Karena kalau apa yang kamu yakini benar, kamu supposed to be akan merasa grateful dan bersyukur dengan apa yang kamu punya. Tapi kalau kamu nggak happy with your life, dan kamu akan merasa tersiksa. Contoh ya, tadi karena dimension tuh ya, soal yang sudah menikah belum punya anak. Saya menikah udah mau 14 tahun ini. Tapi juga masih berdua sama suami. Tuhan belum kasih anak. Kalian tahu satu-satunya orang yang waktu ketemu dengan saya, kami berdua, reaksinya berbeda. Itu ya Bapak Gembala, Pak Eras. Jadi waktu pernah ketemu saya sama suami, kalau yang lain ya pendeta-pendeta manapun selalu gini bilangnya, oh udah berapa tahun menikah? Oh belum punya ya, sabar ya Tuhan pasti kasih. Dalam hati saya gini, lu nggak nanya gue dulu gue mau apa enggak? Langsung, mau tahu ada dokter kandungan, saya kasih. Gitu. Tapi waktu itu Pak Gembala sekitar 4 tahun lalu, ketemu kami terus dia bilang gini, oh bagus, berarti kalian bisa punya waktu lebih banyak untuk melayani Tuhan. Nah, mindset-nya berubah. Gitu ya, teman-teman. Apa sih anak? Apa sih anak? Kalau dikaruniai dan tidak, apa artinya? Nah, kalau kita misalnya punya anak hanya untuk memenuhi orang menikah, harusnya punya anak, gitu ya. Kalau nggak punya anak, nggak lengkap. Apa iya? Apa iya? Nah, gitu ya. Satu, check your values, check your mindset. Dua, nah ini mulai action. Setelah dicek, sekarang cari tahu yang bikin kamu insecure apa. Nah, setelah tahu apa yang bikin insecure, pertanyaan lebih lanjut, itu bisa diubah apa enggak? Nah, gitu kan? Nah, kalau bicara misalnya kamu kepengen, kembali ke apa tadi, body image. Kalau memang berat tubuhmu jauh di atas ideal, bisa diubah. Ya kan? Berat tubuh bisa diubah dengan pola makan yang baik, olahraga. Tapi kalau bicara soal apa misalnya, apa ya teman-teman, bentuk wajah, ya tapi di Korea bisa Bu, ya go ahead kalau mau gitu ya. Bentuk wajah misalnya rahangnya kamu nggak suka, lalu mau dikikir, mau dibuka, ya that's your choice. Tapi kalau misalnya by natural nggak bisa diubah, you learn to accept it. Dan sebetulnya di dalam kebenaran firman ya, nanti kita di akhir akan melihat bahwa teman-teman, fisik kita itu kan juga makin lama akan makin berubah. Gitu, ya. So, apa yang bisa diubah, apa yang tidak bisa diubah, lalu tetapkan rencana. Misalnya Anda sudah tahu apa yang bisa diubah. Oke ya, apa yang bisa diubah. Tapi realistis dulu loh ya, apa yang bisa diubah nih, misalnya oke, saya kelebihan berat badannya dan memang dihitung kelebihan. Atau tadi sebenarnya beratnya nggak kelebihan, tapi body composition-nya masih terlalu banyak body fat daripada muscle. Oke, what's your plan? Bikin plan yang spesifik. Change your lifestyle. Gitu ya, change your lifestyle. Bikin plan yang achievable. Jangan yang contoh yang nggak achievable tuh begini. Kalau bicara soal berat badan, saya conquer itu 2 tahun lalu. 2 tahun lalu 2018 saya 157, beratnya 76. So I'm obese. Saya obes 1 at that time di umur 38. Gitu. Dan dari dulu memang saya gemuk. But then Tuhan ingetin saya dengan kolesterol yang naik. Saya mulai ngerti, gila ini kalau kolesterol tinggi, umur 45 saya bisa serangan jantung. Nah, bukan takut mati, guys. Tapi saya bilang gini, Tuhan, I still want to do this. Saya suka ngajar, saya suka tolongin orang lewat my profession. I still have my family, my parents, my husband.
Kalau boleh Tuhan sampai 70 lah. Di hati begini, ya kalau mau sampai 70 ya rubah gaya hidupmu. I change my lifestyle. Olahraga 5 kali sehari, makannya saya pergi ke dokter gizi. So I really serious about that. Gitu ya. Dan realistik. Di posisi obes, target saya pelajari, tanya ke dokter gizi berapa yang wajar penurunan berat badan. Waktu masih obes, seminggu 2 kilo itu wajar, karena masih jauh dari berat yang ideal. Gitu kan? Dalam 6 bulan saya nyampe. Sekarang, tahun ketiga, what I'm doing adalah mengubah komposisi tubuh. Di berat yang sekarang, body fat-nya mesti dikurangin, muscle-nya yang ditambahin. I do my plan. I'm still eating good. Exercise 5 kali seminggu minimal. Gitu. And committed to do it. Ada kalanya malas nggak? Saya lihat ada pertanyaan, gimana caranya supaya konsisten? Nah, itu di sini tindakan kan? Saya lihat teman-teman kadang-kadang kalahnya tuh di sini. Mau olahraga baru cuman 2 minggu udah berhenti. Karena punya ekspektasi, iya aku udah 2 minggu lari kok beratnya nggak turun-turun. Loh, cari tahu dong. Tubuh itu butuh, gini, kalimatnya gampang gini. Untuk kamu jadi gendut itu nggak sesaat. Tubuhmu menumpuk lemak, itu butuh waktu. And then you expect tubuhmu mengurangi lemak dalam 2 hari, yang nggak mungkin. Everything need process. Contoh lain, saya kok takut ya Bu kalau bicara di depan. Saya deg-degan kalau masuk dalam lingkungan baru. Kalau disuruh oleh kantor untuk pergi meeting dengan new clients, saya merasa nggak pede. I feel nggak pede. Nah, cari tahu nggak pedenya kenapa? Apakah kamu merasa penampilanmu kurang profesional? Bisa diubah nggak itu? Oh bisa, belajar grooming. Belajar tahu cara make up yang cukup profesional kalau kita cewek ya. Pakaian yang pas buat tubuhmu yang seperti apa? Jangan salah pilih model. Rambut yang pas buat kamu, kacamata yang pas buat bentuk wajahmu. Loh itu semua kan bisa dipelajari, teman-teman. Lalu bahkan bagaimana cara menyapa, cara berbicara, tone suara, gesture tubuh. You can learn. Nah, yang saya lihat kadang-kadang orang tuh hanya duduk diam di merenungi yang dia merasa tidak puas itu loh. But you didn't do something gitu about that. So, itu seperti gini. Kamu ingin berjalan ke selatan, tapi kamu nggak berubah arah dari yang arahmu sekarang ke utara. You know, like kamu lagi jalan ke arah utara nih, tapi kamu tahu kamu pengennya ke selatan, kamu pengen jadi orang yang percaya diri gitu. Tapi kamu nggak mau balik badan, and really melangkah menuju ke selatan, you still go to utara, di mana tetap nggak mau ketemu orang, tetap nggak mau kalau disuruh tampil gitu. Teman-teman, kalau bicara kepercayaan diri, itu jam terbang. Itu jam terbang. Kesempatan-kesempatan seperti ini memimpin komsel, leading, itu jam terbang. Gitu ya. Nggak bisa tiba-tiba orang jago. Seperti orang misalnya apa? Jago musik, jago nyanyi. Semuanya itu jam terbang. Semuanya ada tindakan. Ketika tindakan ada progres, ada result, itu seperti siklus. So, kondisi insecurity sebetulnya bisa menjadi 2 hal. Kamu stay becoming insecure, atau you do something like, okay, it's enough. I don't want to be here selamanya. I will do something to change this situation. Ketika situasinya bisa dirubah, ketika kondisi dirimu bisa dirubah. Saya cermati sering gagalnya di sini. Dalam hal paling sederhana lah soal jaga pola makan. Banyak orang mindset-nya salah gini. Kalau udah beratnya mencapai yang kamu mau, terus pola makanmu balik seperti dulu. Ya nggak bisa. If you want to be healthy, balik badan, rubah pola hidup. Ada yang gini, olahraga cuma sampai berat yang dia mau. Terus habis itu dia kendor lagi. Ya balik lagi lah badannya. No excuse. No excuse. Lifestyle change. Gitu ya. Nah, yang C. Jadi pertama pola pikir, kedua tindakan, ketiga. Teman-teman, kamu butuh support. Kamu butuh orang.
bangun jejaring sosial, jangan pernah ngandelin satu orang. Kalau satu orang itu tiba-tiba pergi, tiba-tiba harus meninggal duluan, what going to happen with you? So, orang yang secure, kalau dia punya, nggak usah banyak ya teman-teman, tapi orang yang sahabat dekat, your sister, your brother in Christ, kalau nanti sudah punya pasangan, your family, orang yang gini loh, accept you for who you are. Nggak perlu banyak, tapi manusia perlu itu. Jadi support system. Nah, sering-seringlah untuk minta pendapat atau feedback dari orang-orang yang kamu percaya itu. Supaya kamu mengerti apa yang sudah progres di hidupmu dan apa yang harus diperbaiki. Harus balance ya teman-teman ya. Jangan cuman kasih feedback, kamu kurang ini, kamu kurang itu. Tapi kamu juga harus bisa mendengarkan feedback, you already good at this, you already good at this gitu. Gitu ya. Support system. Yang keempat, saya masuk kepada kebenaran firman. Teman-teman, even psikologi mengakui begini, orang yang secure biasanya adalah orang-orang yang cukup spiritual. Apa sih arti spiritual? Spiritual nggak ada kaitannya sama agama. Spiritual adalah satu kesadaran bahwa di luar dirinya ada bigger power yang take care hidup kita, yang menjagai kita. Nah, kalau di dalam konteks kebenaran kita ya jelas toh. Waktu kamu menyatakan diri sebagai anak Allah, anak Tuhan, muridnya Tuhan Yesus. Waktu kamu percaya karya salib, maka hidupmu ada dalam tangan Tuhan, kan? Tapi Kak, kita masih punya tanggung jawab. Oh yes, tapi jangan lupa loh, penebusan itu tiket awal. Tanpa penebusan, tidak ada itu namanya kita bisa memperjuangkan kekudusan. Remember that. Saya tuh agak-agak sering mendengar kalau di kalangan kalian tuh suka agak lupa yang namanya penebusan gitu ya. Bukan berarti kita menganggap sepele penebusan. Terus ya udah ntar kita berdosa balik lagi. No, but you still remember penebusan itu tiket awal untuk kita bisa berjuang untuk menjadi kudus. Nah, arti penebusan adalah, saya ke sini dulu ya. Ini kan, salib kan, arti penebusan. Nah, kalau orang masih insecure dengan hidupnya, boleh nggak sih kalau saya ngomong agak tajam tuh begini, berarti kamu meragukan darah Yesus dan kematiannya di kayu salib loh. Kalau kamu masih merasa bahwa my life is not enough, dan Tuhan Yesus harus bikin apa lagi buat kita untuk proving bahwa kamu itu enough gitu teman-teman. Your life itu berharga. Nah, oke, so kalau kita bicara tentang perempuan, teman-teman, Alkitab kasih contoh banyak. Semoga kalian semua cukup tahu kisah-kisah ini. Saya nggak cerita satu-satu, waktu saya udah habis. 1 menit lagi ya, Evelyn, 1 menit lagi. You remember about Ruth? Ruth itu janda, merantau, ikut mertua. Tapi Ruth setia menjalani itu. Kalau ditanya dia insecure nggak, Kak? Ya hidupnya insecure lah. Ditinggal mati, ikut mertua, masuk ke negara asing. Ratu Esther, siapa dia? Yatim piatu kan? Dia tuh sama pamannya. Udah gitu nggak milih sendiri lo jodohnya, dijodohin. Udah gitu disuruh bertaruh nyawa demi bangsanya. Deborah, hakim perempuan. Ketika para laki-laki nggak mau maju, Deborah yang maju pimpin bangsanya. Maria ibu Yesus. Coba kalau kalian renungkan. Disuruh hamil di luar nikah pada zaman itu yang ancamannya adalah dirajam batu. Lalu ketika dia membesarkan Tuhan Yesus, dia tahu satu kali waktu anaknya ini akan disalib. So, Alkitab itu sudah kasih jejak sama kita. Hidup ini akan diwarnai dengan situasi-situasi insecure. Tapi kenapa mereka bisa survive? Karena mereka tidak fokus pada hal-hal yang fana. Teman-teman tanya sama saya, arti inner beauty apa, Kak?
Salah satu pasal yang saya pegang kuat sebagai perempuan adalah Amsal 31. Ini saya coba listing sebentar buat teman-teman ya. Kalian lihat yang kuning-kuning. Nggak ada satupun bicara soal berat badan, tinggi badan. Guys, it doesn't matter. If you can change that, you change that. Tapi yang lebih utama adalah memperjuangkan apa? Kebaikan. Kerajinan untuk bekerja. Produktivitas untuk bisa earn pendapatan, income. Sebagai perempuan kita juga udah bukan zamannya kan, hanya cari, gue mah cuma tunggu cari suami kaya aja, ntar gue ongkang-ongkang jalan-jalan. Enggak juga. Apalagi helping others. Sebagai perempuan, can you make plan for your life sebelum kamu berkeluarga, and then you have to make all the plan for your family? Kamu bisa jadi penopang nggak? Mana lagi nih? Ini ya, yang suami dikenal di pintu gerbang, guys. Ini girls, ini betul-betul menghantam. Coba kalau dunia bilang sama kita cewek itu apa? Kita yang jadi spotlight kan. Laki-laki itu kayak harus mengistimewakan kita. Kita yang kemudian jadi kayak ya kamu harus bahagiain aku dong, gitu kan? That's the world said about relationship laki-laki dan perempuan. Tapi coba lihat di Alkitab. Yang dikenal oleh masyarakat tuh husband loh. Loh berarti perempuan nggak boleh dikenal. Teman-teman, nggak usah pakai standar Kristen aja ya. Kalau kalian pernah lihat wawancara menteri-menteri perempuan kita, Ibu Sri Mulyani, Ibu Retno, semua tuh selalu bilang gini, di kantor saya menteri, tapi begitu pulang ke rumah, saya adalah istri suami saya. Itu bukan pakai ukuran Kristen, itu pakai ukuran moral standar. Ya, apalagi coba karakter batinnya. Mental yang kuat, nggak gampang stres, nggak gampang merasa aku tidak cantik, aku tidak cukup baik. You happy with who you are. Wisdom. Kelemah lembutan. Mulutnya ini loh nggak jahat. Mulut jahat itu kayak apa? Ya lo maksudnya ngerti dong gue maunya apa. Aduh, judes banget sih gitu. Kayak terus nuntut gitu ya, bukan jadi penolong tapi jadi perongrong. Teman-teman jangan bilang gini, ya itu mah nantilah Kak kalau saya sudah nikah. Manusia itu makhluk kebiasaan. Kalau kalian tidak membiasakan dari sebelum menikah, don't expect nanti kalau sudah menikah kamu bisa begitu. It's going to be hard. Lalu pengaruhnya positif. Kalau ketemu orang tuh orang jadi feel happy because of your conversation, your understanding, dan yang paling penting, takut akan Tuhan. So, kalau boleh saya simpulkan, kalau yang masih kita kejar itu manusia fisik, then we always going to be trapped in insecurity. Kalau yang kamu kejar tuh fisik, uang, materi, itu yang menjadi yang utama, you will always feel insecure, karena kamu akan selalu bandingkan hidupmu dan nggak pernah grateful. Jadi yang dikejar apa dong, Kak? Kalau kita sering bilang, Tuhan aku mau sempurna sepertimu. Sempurnanya itu di sini loh, membenahi manusia batin ini loh, teman-teman. Ya kan? 1 Petrus 3 ayat 4 berkata ini ya, kepada perempuan, perhiasanmu janganlah lahiriah, yaitu mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau mengenakan pakaian yang indah-indah. Perhiasanmu ialah manusia batiniah, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. So, perempuan-perempuan, dunia membombardir kita dengan materi, fisik, kebahagiaan yang sifatnya fana. Tetapi kalau kita mau dengar kebenaran firman, bukan itu yang mesti kita kejar. So, hopefully teman-teman Anda bisa menangkap apa yang saya sampaikan.